Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengundang saya dalam sebuah uh, diskusi tentang teknologi dalam dunia industrialisasi tadi siang dan saya sudah menyimak sebagian besar. Nah, ini saya buatkan video pendek durasi sekitar 30 menit untuk menjawab beberapa perbedaan yang ada di kebutuhan industri dan yang ada di pasaran sekarang tentang SDM-nya ya, SDM-nya atau kemampuan orang di dalam SDM-nya gitu ya. Ada perbedaan di situ ya untuk memahami dunia industri dengan dunia yang di luar industri gitu ya. Sebagai referensi lah. Ya, saya katakan referensi, Bapak Ibu boleh dengarkan wawancara Pak Gita Wirjawan dengan salah satu programmernya Gojek waktu itu ya, Manda. Nah, di situ diceritakan tentang seorang coding programmer yang mendesain. Nah, saya coba memang secara tidak langsung ya. Saya juga dulu berbicara tentang desain perangkat lunak tersebut gitu di sana. Nah, tapi secara tidak langsung. Nah, ada banyak perbedaan dengan dunia industri, dengan dunia e-commerce, dunia website ya, dunia-dunia itu agak berbeda dengan yang ada di industri. Apa perbedaannya? Nah, ini yang kita akan coba bahas di sini. Perbedaannya apa? Abilitas apa yang harus diperlukan seseorang di industri. Nah, saya ada satu kesempatan di dalam dunia industri membutuhkan seorang programmer bidang komputer yang kami maintain gitu ya. Tapi ini komputernya adalah komputer mesin besar. Ya, mesin besar untuk produksi. Nah, di sana juga ada perangkat lunak gitu. Nah, perangkat lunak ini harus di-maintain. Hanya maintain sebetulnya, kita tidak melakukan perubahan-perubahan besar di dalam sebuah programming. Makanya kita coba cari orang yang bisa gitu ya. Dalam hal ini saya membutuhkan seseorang yang bisa memaintain saja gitu. Kalau programmingnya secara garis besar kita merubah nggak bisa, karena itu kan mesinnya sekali lagi. Nah, kendala yang ada di industri adalah kendala dari mesin tersebut kita import gitu loh ya. Nah, tapi bahasa pemrogramannya dikasih sama kita gitu ya, dalam satu buku codingan itu dikasih sama kita. Nah, codingan ini berbeda dengan, atau ilmu codingan ini berbeda dengan yang Bapak Ibu dengar tadi pagi gitu ya. Perbedaannya atau tadi siang itu adalah programming untuk mobile, programming untuk website, programming untuk e-commerce ya, e-banking dan segala macam. Tapi yang kita di industri itu lebih ke yang Bapak Ibu bisa lihat yang diwawancara Pak Gita dengan Amanda ya. Itu dia bicara tentang robotik dengan artificial intelligence. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan programmingnya adalah ketika kita bicara robotik, bahasa yang dipakai adalah bahasa pengendali mesin. Begitu, bahasa pengendali mesin ada yang di kampus-kampus bicara tentang Arduino. Nah, itu bahasa simulasi buat ciptakan mesin ya, untuk diinjek ke dalam sebuah microchip. Tapi kalau di mesin sendiri sudah ada microchipnya, sudah ada secara teknis otaknya, prosesornya, tapi itu harus diinjek program yang syaratnya ringan, tapi worth it buat ngejalanin peralatan. Yang apa peralatan itu? Seperti misalkan putaran gear, suhu dalam mesin, kemudian kecepatan putar, ya, kemudian banyak sekali. Nah, di situ diatur di situ.
polanya, ya. Suhu sendiri ada termnya, jenis mesin apa dia gitu, atau putaran ini putaran apa gitu ya. Nah ini di dalam sebuah programming ini diatur gitu. Jadi ketika sebuah programming harus masuk ke situ, dia harus mengatur itu supaya apa? Supaya semua produksi terkendali dengan baik. Nah, keperluan software di sini berbeda dengan software yang dibicarakan tadi gitu. Nah, makanya untuk men-setting-nya juga harus memahami software-nya dulu atau bahasa pemrogramannya dulu minimal sedikit gitu ya. Nah, pada saat kita rekrutmen itu, kembali lagi pada saat kita rekrutmen itu, kita tidak dapatkan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi kebutuhan industri dengan kebutuhan pasar berbeda. Nah, yang membutuhkan SDM industri ini jumlahnya sedikit di pasaran gitu, di pasaran tenaga kerja. Karena apa? Karena di industri itu banyak teknikal. Kenapa juga sedikit? Karena memang nggak butuh banyak orang, tapi butuh keahlian aja gitu. Nah ini menjadi sebuah persoalan ketika ada sebuah lagi ya pembicaraan antara Pak Tanoko dengan Pak atau Sri Tahir ya. Nah, dia membicarakan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi bekerja sama, berkolaborasi dengan yang namanya industri gitu. Nah, ada satu hal yang harus difikirkan bahwa harus ada riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi ke dalam industri, tapi industri juga harus mau gitu ya membuka diri. Cuma masalahnya adalah kesulitannya adalah mesin-mesin yang dipakai di industri itu mahal sekali. Jadi ketika salah saja dipakai buat riset, sembarangan memakai risetnya, tentu saja hal ini nggak memungkinkan dipakai gitu ya. Karena kan ini udah industri besar dan punya segala macam. Nah, kalau kita lihat kenapa sih Tiongkok bisa begitu? Ada satu penyebabnya kalau di sana itu. Karena ada satu mesin dibeli, khusus dibeli dan diberikan ke perguruan tinggi untuk diriset, dibongkar, dipretelin, kemudian disusun balik, kemudian didesain, dimodifikasi ulang sesuai kebutuhan dari industri tersebut. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam video-video industri, baik industri di sana, baik di pertaniannya, mulai dari ya hal-hal yang kecil lah ya, boleh dilihat di Facebook suka banyak tuh tentang industri yang mekanik, apa. Nah itu mereka terjun langsung ke situ engineer-nya. Buat apa? Buat mendesain itu, terus kemudian memberikan itu supaya apa? Supaya bekerja lebih cepat, lebih efektif. Dengan adanya mesin baik mekanik ataupun yang sudah otomatis, itu akan membantu si user untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah inilah yang nggak ada, memang belum ada di kita. Dan sekat inilah yang memang agak sedikit sulit itu ya pembahasannya ya, alat pembahasannya apa yang ada di industri berbeda yang diajarkan di kampus-kampus. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu. Jadi ada sebuah dilema memang sekarang ini atas kebutuhan yang dibutuhkan seorang industri. Berbeda ya sama industri yang lain. Misalkan seperti ini. Kita bicara bagian R&D kemarin desain. Desainnya adalah desain gambar. Desain gambar ini bisa pakai software yang ada di pasar. Jadi bisa dipraktekkan tuh ilmu-ilmu yang ada di kampus tentang desain. Misalkan desain kemasan, desain apa. Nah itu bisa dipakai. Karena apa? Hasil gambarnya bisa dimasukkan ke dalam mesin. Dalam mesin bisa langsung printing ya pakai desain gambar tersebut, memang sudah disediakan karena formatnya memungkinkan untuk mendesain itu gitu ya. Tentunya pakai ketentuan tertentu, misalkan resolusinya sekian, kemampuan gambarnya sekian, capture-nya sekian. Nah ini juga
Perlu dimiliki, tapi itu hanya bisa diselaraskan gitu. Asal kita tahu ketentuan-ketentuannya seperti apa yang bisa diterima mesin. Nah, yang sulit adalah yang memang di sananya sudah dari mesin gitu ya. Nah, kita harus coba, pelajari dulu di dalam situ. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, jawaban dari saya tentang perbedaan apa sih yang ada di luar, programming apa sih yang ada di luar, dan program apa yang ada di dunia industri. Kira-kira itu salah satu contoh saja ya, yang bisa saya angkat dalam membantu Bapak Ibu mengerti kebutuhan-kebutuhan di dunia industri, ya, terutama, bidang teknologinya. Terima kasih Bapak Ibu, video ini tidak saya panjangkan, eee, saya cukupkan sampai sini saja dulu. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, tetap kreatif, salam sehat.